Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setia Maulana, NIM 1966426, merupakan mahasiswa jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait potensi laser atau light amplification by stimulated emission of radiation sebagai pendeteksi bakteri, studi awal detektor makanan halal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan mikroorganisme pada sebuah benda yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Bakteri Escherichia coli sebagai mikroorganisme patogen banyak ditemukan di dalam feses hewan. Penggunaan laser untuk mendeteksi keberadaan bakteri memberikan hasil yang cukup signifikan. Dengan panjang gelombang 532 nanometer dan 650 nanometer, spektrum speckle bisa ditangkap oleh kamera CMOS 30 fps 12 MP dengan baik, sehingga dihasilkan intensitas kontras yang berbeda. Pengukuran intensitas dilakukan dengan menggunakan software MATLAB dengan arah penyinaran vertikal dan ukuran gambar 320 dikali 240 piksel. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksperimen laboratorium, di mana dilakukan persiapan penelitian, proses penelitian, dan identifikasi hasil penelitian di dalam laboratorium. Adapun proses penelitian dapat dilihat pada gambar 1. Persiapan alat dan bahan, yakni laser hijau dan laser merah, kamera dan PC, dan bakteri E. coli. Untuk desain alat, pipa PVC 12 inci yang sudah dicat hitam, lalu pembuatan kamar tembak dengan panjang 30 cm. Desain alat yang digunakan seperti gambar nomor 2, di mana laser akan disinarkan kepada sampel bakteri, lalu kamera yang nantinya mengamati sampel bakteri akan berhubungan dengan komputer untuk diolah datanya. Hasil dan pembahasan. Penembakan sampel koloni bakteri dilakukan berulang-ulang sehingga didapatkan gambar speckle yang bagus dan bisa dihitung konstanta kontrasnya. Pada saat ini gambar hasil penembakan bakteri sudah didapat sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya, yaitu mengolah citra gambar speckle hasil tembakan bakteri menjadi intensitas. Hasil intensitas yang terbaca menunjukkan adanya anomali, sehingga dapat diproyeksikan keberadaan dan keadaan bakteri pada sebuah bahan. Hasil penembakan laser pada bakteri Staphylococcus epidermidis menunjukkan terjadi penurunan aktivitas dan pengurangan persentase jumlah bakteri. Hal ini diakibatkan oleh intensitas cahaya dan temperatur yang mengenai tubuh bakteri, mengakibatkan bakteri mengalami kerusakan struktur tubuh. Perbandingan citra mikroskop optik dengan pola speckle laser. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop, didapatkan gambar mikroorganisme bakteri Escherichia coli adalah sebagai berikut. Gambar 3 merupakan koloni bakteri E. coli. Citra mikroskop optik menunjukkan adanya keberadaan koloni bakteri Escherichia coli
pada sampel kotoran kambing, seperti gambar 3 di slide sebelumnya. Dan dengan menggunakan perbesaran 40 kali tubuh bakteri dapat terlihat dengan jelas, akan tetapi bagian-bagian dari bakteri tersebut tidak bisa terlihat dengan jelas karena kemampuan perbesaran mikroskop hanya 40 kali. Ketika dilakukan perbesaran menjadi 100 kali pun, bentuk fisik dari bakteri Escherichia coli tidak dapat dilihat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena preparat bakteri yang digunakan terlalu tebal. Berikut gambar nomor 4, yaitu tubuh E. coli. Memperlihatkan beberapa sel bakteri Escherichia coli yang utuh dilihat dengan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 40 kali. Untuk yang berikutnya yaitu gambar E, merupakan tubuh Escherichia coli yang sudah ditembak laser menggunakan laser merah. Dan gambar F merupakan tubuh E. coli yang sudah ditembak laser menggunakan laser hijau. Ketika dilakukan penembakan laser terhadap sel organik yang dilakukan, ditemukan bahwa nilai cahaya refleksi yang terjadi pada bahan tersebut memiliki pola speckle yang berbeda. Semakin tebal dental plak yang terjadi, maka nilai kontras speckle menjadi semakin rendah. Sebaliknya, ketika dental plak semakin tipis, maka nilai kontras dari speckle yang terjadi semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah koloni mikroorganisme pada bagian sampel tersebut. Semakin banyak mikroorganisme pada sebuah sampel, maka cahaya laser yang masuk ke dalam koloni akan semakin banyak, sehingga cahaya laser yang direfleksikan semakin sedikit. Akibatnya, pola speckle yang terbentuk menjadi banyak titik gelapnya, sehingga nilai kontrasnya semakin kecil. Dan yang berikutnya yaitu pengolahan citra speckle laser dengan MATLAB 7. Untuk gambar nomor 5 merupakan citra laser berwarna dan grayscale dari percobaan pertama. Dan untuk gambar nomor 6 merupakan histogram dari percobaan pertama. Dan dapat kita simpulkan bahwa untuk percobaan pertama ini terdapat indikasi bakteri. Dan berikutnya yaitu gambar nomor 7 merupakan citra laser berwarna dan grayscale dari percobaan kedua. Dan untuk gambar nomor 8 merupakan histogram dari percobaan kedua. Dan dapat disimpulkan dari gambar nomor 7 dan gambar nomor 8 bahwa percobaan kedua juga terdapat indikasi ada bakteri. Dan yang berikutnya yaitu gambar nomor 9 merupakan citra laser berwarna dan grayscale dari gambar E yang merupakan percobaan ke-12. Dan gambar 10 merupakan histogram dari gambar E atau percobaan ke-12 dan dapat disimpulkan dari kedua gambar ini untuk percobaan ke-12 tidak ada indikasi bakteri. Lalu yang berikutnya yaitu gambar nomor 11 merupakan citra laser berwarna dan grayscale gambar F atau percobaan ke-13. Dan gambar nomor 12 merupakan histogram dari gambar F atau percobaan ke-13. Dan dari gambar 11 dan 12 dapat disimpulkan bahwa percobaan ke-13 juga tidak ada indikasi bakteri. Dan yang berikutnya yaitu tabel nomor 1 yang merupakan data pengambilan citra sampel dari 13 kali percobaan yang berbeda-beda. Di dalam tabel ini terdapat gambar
mean, variance, skewness, kurtosis, dan entropi dari masing-masing percobaan yang dapat kita lihat bersama di tabel nomor 1. Pada penembakan sampel 1 sampai 7 didapatkan nilai min-nya hampir sama, yaitu berkisar dari 46,2 sampai 60,4. Hal ini dikarenakan sampel yang ditembak adalah sampel yang di dalamnya terdapat koloni bakteri. Kemudian sampel dengan inisial huruf A sampai F, nilai min-nya juga memiliki kecenderungan yang sama, yaitu 103,1 sampai 145,8. Hal ini dikarenakan sampel yang ditembak adalah sampel yang di dalamnya tidak terdapat koloni bakteri. Lalu yang berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan yaitu penembakan bakteri Escherichia coli oleh laser menghasilkan bentuk spekel yang spesifik dan bisa dijadikan acuan keberadaan bakteri pada sebuah benda atau bahan. Panjang gelombang yang dipancarkan dari laser ada sebagian yang diabsorpsi oleh bakteri dan sebagian lagi direfleksikan. Besarnya absorpsi cahaya laser oleh bakteri ditunjukkan dengan intensitas kontras dari spekel cahaya laser yang ditembakkan pada bakteri. Semakin terang cahaya spekel yang diterima oleh kamera, maka potensi keberadaan bakteri semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya spekel yang diterima oleh kamera, maka potensi keberadaan bakteri semakin besar. Dan yang berikutnya yaitu saran, untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti lagi sifat spesifik dari besarnya absorbansi dan reflektansi dari tubuh bakteri, sehingga dapat menentukan mana bakteri baik dan mana bakteri yang buruk atau bersifat patogen. Sekiranya cukup dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.